Lagi nulis sini ya. Yo. Nilai dan itu nanti silakan dapat topik tim pro atau tim kontra. Nanti silakan untuk data-data yang dikumpulkan silakan dicantumkan di sini. Lalu lembar kerja murid itu jadi satu kelompok saja. Jadi nanti satu kelompok silakan ditulis anggotanya di sini semuanya. Lalu silakan memberi penilaian kepada tim lawan. Misalnya kalian tim pro berarti nanti kalian memberi penilaian ke tim kontra sendiri ya. Paham? Ada yang mau diulang lagi? Silakan ditulis namanya di bagian lembar kerja murid, ditulis nama dan tugasnya mereka sampaikan. Aku nanti jas. Iya, ini maksudnya sekarang di satu kelompok aja. Tidak lembar per masing-masing. Itu jadinya kita jadi satu buku aja ya. Jadi cuma satu. Lembarnya di sini aja. Saya bilang udah aku anak. Ini ada apa? Sekarang jadi satu lembar aja ya biar nggak bingung nanti. Oke, perhatikan dulu. Dulu kita akan sedikit mengulas materi sebelumnya. Oke, anak-anak perhatikan dulu. Nanti silakan kita kurasi materi ya terkait dengan struktur teks argumentasi, di mana struktur teks argumentasi dibagi menjadi 3 apa saja? Pendahuluan, terus pendahuluan yaitu berisi menjelaskan isu yang akan dibahas, menjelaskan dan jelas, lalu bagian kedua itu menyajikan data dan riset secara terstruktur agar argumen sudah dipahami. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk mencari data-data yang berkotak kalian ya. Lalu di bagian kesimpulan itu nanti kalian harus melakukan argumentasikan jelas dan logis agar tidak terlalu banyak yang dijelaskan. Kita melakukan selanjutnya di sini ada kaidah pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu ada adverbia, konjungsi, dan verba. Adverbia itu adalah kata yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan lainnya. Ada 5, yaitu tempat, waktu, alat, syarat dan sebab. Lalu ada kata yang berfungsi sebagai penghubung antara sambungan dalam kalimat. Itu ada konjungsi intra kalimat, kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Selanjutnya yaitu ada verba, yaitu ada kata kerja dalam melakukan sebuah tindakan. Ada verba asal, turunan, Orang Hollywood. Selalu tak tertib. Selalu tak tertib. Untuk materi nanti Ibu akan share ke grup ya biar nanti teman-teman bisa mencatat dalam buku. Selanjutnya ini diperhatikan untuk kegiatan debat kita hari ini ada namanya etika berargumen, di mana kalian
harus mengikuti 3 aturan dalam melakukan debat. Yang pertama adalah dengarkan pendapat lawan. Apa maksud dari mendengarkan pendapat lawan? Gimana? Tuh, ada lagi ingin dijelaskan terkait apa maksud? Boleh disangkal nggak tau, Mbak? Dalam? Boleh disangkal nggak tau? Apanya? Pendapat lawan. Boleh. Pas dia bicara loh. Iya boleh, asalkan nanti sistemnya yaitu adalah untuk kan ada 5 sesi, 3 sesi. Sesi pertama itu dari tim pro, Ya. sesi kedua tim kontra, sesi ketiga 4, 5 itu silakan untuk saling memberikan. Oh iya. Jadi silakan memberikan sampel. Tapi ingat untuk menyampaikan argumen dengan sopan, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh menggunakan seluruh kata-kata yang ada di kebun binatang. Dan pastikan jangan sampai lawan itu merasa Terintimidasi. ya betul. Lalu yang ketiga, terakhir yaitu fokus pada masalah bukan pribadi. Jadi ketika kalian melakukan debat, silakan fokus pada masalah. Jangan menyambungkan dengan permasalahan pribadi kalian ketika akan melakukan debat. Karena mental lah, Mbak. Lalu cara melakukan sanggahan seperti yang dijelaskan minggu sebelumnya ada 5. Simak live lawan dengan tepat. Kalian jadi ketika nanti debat di depan, kalian harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh lawan itu agar kalian bisa tahu, oh ternyata tuh lawan tuh menyampaikan terkait dengan hal ini, terkait dengan maksud ini. Lalu temukan celah atau titik lemah di setiap kalimat yang diucapkan lawan. Itu bisa saja memunculkan sebuah poin atau titik lemah di mana itu bisa menjadi sanggahan kuat untuk kalian. Lalu yang ketiga, sajikan data dan fakta pembanding. Apabila kalian melakukan sebuah sanggahan nanti, silakan untuk menjelaskan sesuai dengan data atau fakta yang bisa memungkinkan untuk menjatuhkan poin lawan. Ibaratnya seperti yang kemarin aku jelaskan, kalau lawan menyebutkan data dari tahun 2008, silakan kalian sanggah dengan data tahun terbaru atau tahun 2026. Seperti itu. Salah satu contoh untuk membuat sebuah celah di mana itu bisa menjadikan salah satu poin. Lalu yang keempat, berikan apresiasi terlebih dahulu. Apresiasi sedih berbicara, silakan memberikan apresiasi kepada lawan. Seperti terima kasih atas pendapat yang Anda sampaikan, terima kasih atas ujaran yang Anda sampaikan, atau maaf, data yang Anda berikan itu rasanya kurang valid untuk saat ini, di mana fakta menyebutkan bahwa tahun sekian adalah data ini. Lalu yang terakhir yaitu trik kesimpulan logis. Tarik kesimpulan logis di mana nanti ketika kalian menggunakan klaim lawan, pastikan kalian bisa membuat kesimpulan yang masuk untuk data kalian dan tidak ketika menyampaikan tidak terlalu banyak, nanti takutnya terlalu ribet. Oke, paham? Dan yang terakhir yaitu oke, terima kasih. Oke, sekarang silakan 2 meja ini taruh di depan akan menjadi tempat kita melakukan debat. Sebelum itu kita akan membagi tim mana mendapatkan materi apa dan tim apa materi apa. Silakan dibuka, kalian mendapat materi apa dan tim apa. Berarti nanti kita cari siapa yang
kowe siram Dalam aku. waktu 2 menit kan loro. Makanya Dalam waktu 20 menit mencari data. Itu. Makanya aku boleh ikut coba. Nilai angka tulis. Wow. Wah, aku ganti orang Mbak. Nah. Udah selesai cari datanya? Oh, udah selesai cari datanya? Ada yang belum? Aku kasih tahu kamu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Penghabisan jurusan, tim pro mana? Penghabisan jurusan. Saya Tim kontranya? Mas sekarang mau. Tar dulu. Nilai akademis pro kontra? Ini ganti lah ke jurusan Mbak aku. Tadi kan yang mau ya. Yang mau maju duluan, penghabisan jurusan atau nilai akademis? Nilai akademis jauh lebih mudah. Damsut Suwit. kan 1, 2 berarti pengambilan tulisan. Roll aja di mana? Ya, roll.
Mau pesen jurusan? Tim Pro? Tim Kontra siap? Siap, Mal? Siap sekarang. Tiga orang lagi. Oh, di sisi kanan. Yang kontra, yang waktunya 5 menit, 1 menit untuk tim pro, 1 menit untuk tim kontra, 3 menit untuk saling memberikan argumentasi kalian. Siap? Mbak, ayo Mbak, waktu. Ya. Oke, semua siap? 1 menit untuk penyampaian tim pro. Semuanya perhatikan. 1 menit penyampaian tim pro dimulai dari sekarang. Di sana tuh gini. Saya kasih waktu. Segera. Silakan sampaikan pendapat kalian dimulai dari sekarang. Oh,
Saya juga tidak membenarkan kok. Tidak membenarkan. Siapa yang ingin masuk bidang seperti teknik dan sains bisa kurang siap. Data PISA 2022 kan hanya 18% siswa Indonesia mencapai kompetensi minimum matematika dan 34% dalam sains, jauh di bawah rata-rata. Grup OJD yang masing-masing 69% dan 76%. Jadi sistem tanpa penjurusan harus tetap menjamin adanya penjurusan yang tetap menjamin adanya pendalaman materi bagi siswa yang membutuhkan spesialisasi masuk habis. Salah bang. Karena 3 menit untuk memulai debatnya. Sudah? Silakan dulu. Tambah dari Tapi pembahasan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA dinilai efektif dan memberikan kebebasan belajar. Siswa dapat merampungkan tugas sesuai syarat pemilihan. Menurut kami masalah yang bukan pada adanya jurusan Berarti salahnya di sekolah, bukan pemilihan jurusannya, kan sekolahnya yang salah gitu. Betul toh Mbak? Betul kan Mbak? Biasanya juga salah tidak masing-masing. Ya. jangan disela. Oke. Kami dari tim Golkar tidak setuju dengan pembahasan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA. Menurut kami sistem pembinaan tetap diperlukan karena membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih terarah dan mendalam sesuai minat serta rencana pendidikan mereka. Tapi pembahasan jurusan memberi fleksibilitas pada siswa, di mana siswa dapat memilih mata pelajaran yang benar-benar dibutuhkan sesuai cita-citanya. Pembahasan jurusan juga Pembahasan jurusan juga diharapkan mengurangi diskriminasi terhadap lulusan berdasarkan jurusan ketika melanjutkan pendidikan, menghilangkan pandangan bahwa kelas IPA lebih pintar daripada IPS dan bahasa. Tanpa adanya jalur lintas seperti kelas IPA, siswa akan terpisah. Kurikulum yang terlalu fleksibel berisi membuat siswa mengambil mata pelajaran yang campur aduk. Akibatnya siswa yang ingin mengambil jurusan teknik atau kedokteran di kuliah tidak lagi mendapatkan dasar sains atau matematika lanjut yang saintif dulu, karena alokasi jam pelajaran yang kedalaman materi di sekolah harus dibagi dengan pilihan lainnya. Ada yang mau dipertegas lagi bahwa sementara boleh Lagi Mbak. Apa jaminannya siswa akan lebih fokus pada prestasi? mereka pertanyaan. Apa? Jaminan. Jaminannya kalau misalnya jurusan sudah Siswa tidak lagi terbatas pada satu bidang. Dapat mempelajari berbagai mata pelajaran sesuai kebutuhannya. Aku sendiri. Iya. Gak apa sanggah aja kalau bisa. Sanggah aja. Untuk
ulang. Halo, Kak, ada lagi di mana? Ayo. Diusak nih dong. Saya bacakan intinya saja. Kalau siswa memiliki banyak pilihan, mereka akan kurang fokus mempersiapkan diri untuk jurusan kuliah. Seperti itu. Banyak opsi, jadi mereka bakal bingung. Contoh. Contoh. Belakang banget. Contoh. Contoh ya, semisal mereka ada kuliah di kedokteran. Nah, Tapi semisal kelas kuwi iki ora apa kelasnya dibagi-bagi di IPA IPS kabeh gabung. Kowe pengen dokter, tapi kok pelajaranmu ana sosiologi koyo gek. Kowe kedokteran iki ngomongke iki mejane ana nyawane ngono kuwi. Tapi sabar cepet. Siswa dapat meramu mata pelajaran sesuai syarat prodi impian kita. Asik. Kalau misalnya salah malah temu. bisa ngasih pendapat pribadi kalian? Ayo. Contoh. Kalau bisa masuk di jurusannya kan, kita nggak bisa menjaga diri. Kalau kita nggak masuk ke jurusannya, Ya, contohnya kemarin pemilihan jurusan, ya. ya berarti kita aja nggak mampu di jurusan itu. Iya. Ya makanya kita dibagi dong. Ya kan dari awal kan dibagi-bagi, IPA IPS dibagi kan. Ya makanya itu. Ya. Oh iya. Kalian Jawab ini apa jawaban? pertanyaan terakhir. Sama cari loro bukan sisi. Jangan sombong, Ayo. jangan sombong. Jadi mengakui kekalahan. Terima kasih dari tim kontra karena telah memberikan jawaban yang logis. Ya, terima kasih juga buat tim lawan kita yang ternyata tidak bisa menyela kita. Terima kasih atas waktunya. Silakan jawaban dulu. Cukup sekian. Gak usah sama kabel. Tim pro dan tim kontra tadi sudah memberikan nilai juga. Angel. Jangan gue nih. Silakan tim nilai ujian 0,5. Silakan tim nilai ujian. Tim pro di kiri, tim kontra di kanan. Tim pro di kanan, tim pro di kiri, tim kontra di kanan. Nun, tak gawe itu. Iki. Nggak sama, silakan. Iki wae cara ora. Kemarin tak aja. Silakan tim pro. Itu kabeh wae terus tadi. Kamu tuh Saya. Tak susul. iki lho tak. Tapi aku. Oh, ya wis saya berapa susah jenenge rakutis. Karena susah lagi jenenge rakutis. Tim pro ya. Ngomong iki dhewe. Maju Bran, iki Bran. Maju dhewe yo. Masih Balik Bran. Ya. Ya. Aku ra iso. Sing lho. Orang hiji banyak perkara. Main
benar ada orang ajar. Oke. Waduh, Arif. Alif. Alif. Ayo Bella. Jawab yuk. Ini pro apa kontra? Ini pro. Alif. Pak Laila Akbar. Sing pro ini. Sing pro ini desain pro. Nang desain pro jume. Enak, enggak mau nek kon dadi pro. Salah. Silakan. Penonton juga boleh Silakan, Bro, ke arah mohon ya. Karena jangan memancing sebuah argumen baru. Untuk tim pro silakan memberi penilaian tim kontra silakan memberi penilaian tim pro. Mbak penonton boleh menyampaikan pendapatnya enggak? Ya. Ya kenapa? Kayak diperkenalkan dulu, baru akhir. Karena kita cuma menyampaikan pendapat. Nanti setelah akhir ya, silakan. Ya enggak, aku maunya kan juga kok. Ya. Oke, kenapa? Terkait dengan materi apakah nilai ujian akan prestasi dalam dijadikan syarat dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi? Dimulai dari tim pro. 1 menit. Suaranya kenceng ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Nilai ujian menyediakan standar evaluasi yang objektif dan terukur bagi seluruh calon mahasiswa. Menurut kami, nilai ujian tidak seharusnya menjadi syarat utama karena kemampuan siswa tidak hanya dapat dilihat dari nilai akademik saja, tetapi nilai sekolah atau ujian akademik dijadikan syarat utama penerimaan mahasiswa karena nilai ujian tidak dapat menggambarkan seluruh kemampuan dan potensi siswa. Aku setuju lagi aku. Aku pengen bantu Mbak. Aku Mbak berpendapat. Nanti dulu. Aku berpendapat. Ayo. Eh, Nanti dulu. Waktu 3 menit untuk saling memberi Prestasi akademik Nilai ujian membantu perguruan tinggi menyeleksi mahasiswa sesuai kemampuan akademisnya. Hasil ujian dapat menjadi bahan pertimbangan yang jelas dalam menentukan penerimaan mahasiswa. prestasi dalam kepemimpinan, kreativitas dan komunikasi Cil, bro. dan kerjasama Lagi. juga penting untuk menjadi keberhasilan mahasiswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun dari segi ekonomi, di mana kelas ke atas dapat les. Orang tua yang berkecukupan bisa meleskan anaknya. Ya, namun di Berkecukupan, dia tidak punya kemampuan untuk meleskan anaknya. Jadi, aku udah jawab Mbak. Aku udah jawab. Mbak kenapa? jadi nilai akademis berdasarkan ekonomi tidak menjadi alasan utama. Memiliki mahasiswa. Tapi nilai ujian mendorong siswa untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan akademisnya. Standar nilai membantu menjaga kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Mbak aku Mbak. Please. Jadi nilai ujian mendorong siswa untuk mempersiapkan diri
Mbak, aku boleh nggak, Mbak? Cuma aku kepepet banget nih, Mbak. Nah, mau di mana? Tadi kan bilang nilai ujian bukan salah satu apa? Bener ngomong pertanyaannya. Ini siapa tahu bisa membantu Pak dalam bekerja. Menurut kami tidak mengatakan ujian adalah satu-satunya penentu. Namun karena perguruan tinggi membutuhkan ukuran kemampuan akademis yang objektif dan terukur, nilai ujian tetap relevan sebagai salah satu syarat utama penerimaan mahasiswa. Saya jawab dari situ apa yang situ? Dia harus menjelaskan ulang sekali. Oh, ya. Nggak bisa. Kamu nanti mendengarkan dia. Oh, cinta kayak apa loh ini kuncinya? Kenyataannya, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas belajar dan bimbingan belajar berbayar, sehingga hasil ujian dapat dipengaruhi oleh kondisi dan kesempatan yang berbeda. Sistem ujian yang baik dapat mengutamakan pemahaman materi sehingga tidak hanya bergantung pada latihan dari bimbingan belajar. Jadi menurut kami nilai ujian akademis masih relevan karena memberikan standar penilaian yang objektif, teratur, dan setara bagi seluruh calon mahasiswa. Jika nilai dianggap sebagai standar yang sepenuhnya objektif, bagaimana dengan pendekatan fasilitas pendidikan setiap daerah? Apakah setiap daerah memperoleh menjadikan nilai objektif sebagai standar? Mbak, aku boleh menyangkal nggak, Mbak? Mau apa lagi? Apa dua kilo? Fasilitas setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi itu Mbak, nggak boleh nganu argumen, Mbak. Mau katanya fasilitas sekolah tidak memadai ya? Setiap daerah. Memang kondisi pendidikan setiap daerah beda. Pendidikan setiap daerah berbeda. Apakah tidak berbeda? Berbeda. Berbeda dong. Ya berbeda. Nilai akademis tidak bisa menjadi syarat utama karena pendidikan setiap daerah berbeda. Tapi akan lebih aman kalau menekankan bahwa nilai ujian tetap penting sebagai salah satu dasar utama, bukan salah satunya. Saya tidak mengatakan Bukan satu-satunya. Kami tidak mengatakan tidak penting. Kami mengatakan tidak menjadi syarat utama. Nah, kami sudah tidak mengatakan syarat utama. Salah satunya kan bukan syarat utama, salah satunya. Sebentar, kalau tadi kami pendidikan berbeda.
pendidikan setiap daerah berbeda, tapi justru dengan ujian. Waktu kamu menjelaskan udah habis. Jadi itu dia. Berarti kamu menjelaskan. Tapi kan nanti orang masyarakat utama tapi nggak balesan. Tapi nilai akademis masih dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama karena memberikan ukuran kemampuan yang jelas dan relatif setara bagi calon mahasiswa. Kemampuan tersebut dapat dinilai melalui kegiatan atau seleksi tambahan, sedangkan nilai ujian tetap diperlukan untuk mengukur kemampuan akademis. Sedangkan nilai ujian tetap diperlukan untuk mengukur kemampuan akademis. Memang diperlukan, tapi bukan jadi syarat utama. Jadi prestasi seperti kepemimpinan, kreativitas dan komunikasi dan kerjasama harus menjadi syarat utama. Kenapa? Nyari kerja aja artinya nanya pengalaman. Benar. Bukan prestasi, bukan nilai. Yang dicari adalah pengalamannya. Makanya Mbak, aku sumpah Mbak. Kamu udah kamu kata sedikit tinggal semua. Makanya anak SMK, anak di SMA Arab lulus, anak jalan praktek. Makanya kuwi, busine nggo kuwi. Tetapi dalam perguruan tinggi kan juga menggunakan nilai rapot untuk dapat masuk ke perguruan yang diinginkan. Ya dari situ aja tidak adil. Kenapa? SMA-nya aja yang di kabupaten nanti beda loh nilainya sama yang di perbedaan SMA pun mempengaruhi nilainya. Jadi kenapa nilai menjadi syarat utama? Padahal di situ malah menjadi ketidakadilannya. Tetapi ujiannya memiliki standar yang sama. Ujiannya memiliki standar yang sama. Nilai sekolahnya aja beda. Setiap daerah tidak memiliki akses yang sama. Benar. Kita satu daerah sama satu teladan aja lebih bagusan. Karena kita nggak bisa masuk ke sana karena kapasitas kemampuan kita belum mencukupi untuk masuk ke sana. Kalau kita kan kalau kita mau masuk sekolah yang lebih bagus, kita juga harus Akademis tidak menjadi syarat utama. kita harus memperkitar diri untuk bisa masuk sekolah itu, Mbak. Kalau nggak bisa masuk Kan kemampuan kita kan nggak bisa. Kalau Kita nggak cukup. kalau pengalaman kepemimpinan, kreativitas dan kerjasama itu bisa dicari di semua setiap siswa. Ya benar. Kita tidak tergantung dengan sekolahnya. Hanya kepemimpinan, kreativitas. Dan kerjasama harus menjadi nilai utama yang harus diunggul. Jika seorang siswa dapat mengejar semua nilai di sekolah-sekolah dapat masuk ke perguruan yang diinginkan, harus mempertimbangkan nilai dari sekolahnya. Selagi murid itu bisa mengejar nilainya, mereka juga bisa. Ujian akademik sebaiknya tidak menjadi satu-satunya syarat utama penerimaan mahasiswa. Perguruan tinggi perlu
mempertimbangkan berbagai potensi dan kemampuan siswa agar proses seleksi lebih adil dan menyeluruh. Jadi, kami bersepakat bahwa nilai ujian dapat menjadi ukuran atau tolak ukur utama kemampuan siswa, karena nilai hanya menggambarkan kemampuan akademis pada saat ujian, bukan keseluruhan potensi mereka. Anda tadi Dan tidak semua orang mengerjakan nilai akademisnya dengan jujur. Anda tadi bilang bahwa nilai akademis itu menjadi syarat utama. Kamu tidak bilang kalau nilai akademis itu menjadi syarat utama. Nih, Itu kan judulnya. kan dia masih dia tentang hal ini. Gambar. Aku aja jadi mayat tadi. Papa mau jadi. Foto ini kan Prabowo-nya. Ya kan berbagi mayat tadi. Foto cepat edit. Silakan aku aja jadi. Satu. Jadi. Di AI. Yo. Ayo. Oke, silakan mendengar sanggahan. Menurut kami nilai akademis juga menjadi poin penting untuk seleksi ke perguruan tinggi. Jadi menurut kami juga nilai ujian akan masih relevan karena memberikan standar penilaian yang objektif, terukur dan setara bagi seluruh calon mahasiswa. Prabowo dan Dari sanggahan mereka, Kalian menerima atau tidak? terima kalau menerima kalah. Ini tuh nggak ada yang kalah yang menang, Mbak. Oh yang kalah ya. Cipro. Tidak terima. Tadi dari sisi pro mengatakan kalau nilai itu menjadi salah satu yang penting. Poinnya memang itu. Di situ dituliskan adalah syarat utama, bukan menjadi nilai salah satu nilai yang penting. Jadi saya setuju juga menjadi nilai yang penting, tapi bukan menjadi syarat yang utama. Oke, saat tapi jabat tangan. Ayo Prabowo. Belum mau. Apa orang mau bahas ini? Kembali ke kelompok masing-masing. Oke, tadi kalian sudah melaksanakan praktik. Kalah kan, Mbak? Tidak. Kalah Dari hari ini, saya bicara dari teks argumentasi. Jadi, untuk tugasnya silakan dikumpulkan. Belum bayar dulu. Sudah? Saya menang kok. Ayo, kalian diskusikan lagi. Lembar yang tadi kerja. Banyak materi lucu. Nanti silakan untuk selanjutnya kita tidak akan bertemu karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anak semua. Izin menyampaikan berita layu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Ibu Sarija usia 82 tahun, alamat Karanganyar RT 9 Gonong Ronong Barat Bantul, meninggal pada
Agustus 2026 pukul 19.00. Beliau adalah nenek dari Mbak Solihatul Latifah kelas 11 M2. Almarhumah insyaallah akan dimakamkan pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026 pukul 2 siang di makam Karang Anak dan Bromo Jalan Bandung. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Salijah, simbah dari Mbak Solihatul Latifah, Karang Anom RT 9 Bromo Jalan Bandung. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 2 siang nanti di pemakaman Karang Anom Wonokromo dan Bandung. Untuk wujud bela sungkawa kita kepada keluarga Mbak Solihatul Latifah kelas 11 F2, kami mengajak anak-anak semua untuk mengumpulkan bunga karbon kepada rohis yang bertugas dan bantuan untuk mengumpulkan bunga karbon ke kelas-kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk pertemuan pertama kita kemarin penugasan sudah dikumpulkan atau belum? Belum Mbak, punya saya. Silakan nanti dikumpulkan ya. Belum. Belum dikerjakan. Bentar. Pertama kita. Itu aku kurang 2 tapi soalnya nggak tahu gimana. Aku kasih kabarnya lagi nanti. Silakan dikumpulkan kalau misalnya memang hari ini belum bisa, maksimal besok ya. Dikumpulkan di atas lantai atas. Yang sudah mungkin bisa dikumpulkan lagi. Tulis kabeh gak apa-apa kok. Sudah bisa sampai selesai. Mana Mbak? Aku baru sampai nomor 3. Enggak tadi tulis semua enggak apa-apa toh. Nggak apa deh. Harus sampai selesai ya. Tapi temannya udah bisa. Itu Mbak. Sampai kan? Kalau sampai aku belum sampai deh. Mbak, mana temennya? Aku baru sampai nomor 2. C-nya dikerjain. Oke, silakan yang belum dikerjakan nanti dikerjakan. Oh sama. Belum. Oh iya iya. Setelah itu nanti silakan. Biar kurikulum biasanya kan sampai dipakai. Nanti setelah ini kurikulum yang belum bisa dikumpulkan nanti maksimal besok. Yang sudah silakan kumpulkan lagi. Ya udah. Kurang apa? Ada lagi? Saya. Soalnya masnya. Soalnya nanti ya. Udah.
Yang bisanya yang muda nanti langsung dikumpulkan saja di lantai atas. Thank you ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat bermanfaat untuk materi selanjutnya. Terima kasih untuk selama 3 kali pertemuannya teman-teman. Ini pertemuan terakhir kita di kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.